begitu nyampe di gedung gitu ya, namanya siaran di gedung orang ya, dan kan plus namanya juga Nanda kan, pengen tetap bening gitu. Gue biasanya di atas jembatan penyeberangan itu ya, gue akan lap muka gue dengan tisu basah, terus gue pakai dulu skincare gue Haselin Snow, gue taruh. Lo tau gak yang iklannya Marcelino Lefran, putih gitu muka gue jadinya, saya putih banget, putih melati Haselin Snow gitu kan. Marcelino Lefran sama Susan Bahtiar siaul deh di kereta gitu, mereka berpisah sebagai pasangan. Gue pakai jadi turun gue udah putih. Lah ketahuan Marcelino sama Susan emang putirai kulitnya. Emang cenes ya say. Ember. Waktu 98 yang demo-demo itu lu siaran nggak tuh? Siaran. Lu naik sepeda juga ke radio kayak Becky Tumewu. Ya Becky mah di Mendut dong. Ya kalau gue naik sepeda gue tinggal di Kukusan bro. Pengkor dong gue nyampe di Gatot Subroto. Cuy. Lu naik apa tuh waktu itu? Ompreng. Aduh miris. Ketemu adik Rashid sih dia. Rashid gitu ya, datang ke radio kan, dia dulu punya agency gitu ya, turun dengan mobil VW, sendalnya cakep banget nih gitu, agak mirip sama sendalnya SSML gue. Pas gue lihat, gue tengok dari deket, Gucci ya Allah. Belum mampu, mesti 3 kali gaji baru dapat sendal itu. Ya udah deh ya, karena GUCCI belum mampu, ya udah deh pakai SSML yang udah ngelatek ini. Anggap aja ini apa tuh namanya sustainable fashion. Wih, Kalimantan Utara sudah hadir. Kaltara tuh Kalimantan Utara kan? Kaltara, Kalimantan Utara. Kalteng, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tenggara ada nggak? Kalau Kalimantan Tenggara jadinya kal apa? Kalgera atau kal apa? By the way, nanti aja deh. Hi, good morning everyone. Welcome. Kalimantan Tenggara nggak ada kak. Welcome to duet siaran pagi, Dave Iwet siaran pagi. Balik lagi ketemu di duet siaran pagi. Hari ini hari Kamis. Tanggalnya adalah tanggal 11 September. Pakai piyama juga. Kenapa? Mau nangis? Oh itu emot nangis emang. Gue pikir emot cute. Nah, itu perasaan. Ya, ada orang yang merasa dirinya cakep, ada orang yang merasa dirinya cute. Padahal sebenarnya bukan itu artinya. Oh itu bukan. Pagi. Itu pagi. Kumaha damang kasep sadayana. Kalau ditanya kumaha damang berarti jawabnya damang pangestu. Oh, pangestu gitu. Bener juga ya. Kalau sampurasun baru jawabnya rampes gitu. Sampurasun itu lebih halus dari kumaha damang. Bukan sampurasun tuh kayak assalamualaikum, kayak halo sepada gitu tuh sampurasun. Oh sepada. Iya, sama kalau di Jepang tuh minasang gitu. Oh, minasang jawabnya ohayo. Minasang yo gitu aja. Ogyo. Enggak, yo gitu. Yo gitu. Lu tuh emang nggak bisa ya gitu ya, kayak yang cool gitu tuh susah ya. Tapi kalau gitu bisa ya. Iya, cool gue. Iya. Apa kabar nih pagi ini kalau boleh tahu? Baik-baik aja nih. Oh, kemarin story ditujukan buat siapa tuh?
Yang mana nih? Yang ada kayak kertas-kertas lecek atau kain-kain apa dengan tulisan ketikan apalah-apalah gitu. Tuh, emang biasanya kalau orang posting quotes gitu-gitu tuh pasti ada tujuan-tujuan tertentunya, Yats. Gini, kalau Rinpoche bilang tuh akar permasalahan semuanya nggak jujur sama diri sendiri. Kan suka tuh ya ada yang gini, ngepost apa, terus kenapa Bo gitu kan, terus dia gitu dijawab enggak, menurut gue bagus aja ini kata-katanya gitu, terus sementara coba deh jujur lagi, ada apa sebenarnya? Nggak, sebenarnya dua hal. Kalau gue tuh kan like geng 2 tahu ya, gue itu kan sangat mengingat kata-kata. Entah kenapa words move me. Jadi kalau gue pergi sama orang, atau gue nonton film, atau gue baca apa, terus gara-gara adegan itu, terus gue dengar sesuatu, bagus banget kata-katanya. Itu tuh biasanya gue catat di notes gitu. Nah, kemarin itu gue lagi nonton film pembunbunan. Pembunbunan. Terus kalimat itu dari detektifnya yang bilang. Iya. Bagus ya? Bagus tapi bagus. Words can hurt. Words hurt more than guns. Iya, words hurts more than guns, gitu ya. Iya. Tapi lu setuju nggak yang Rinpoche bilang itu? Wadidaw, daw, pagi-pagi dalam, takut jatuh, takut kelelep, nyemplung, dur. Apa tuh? Yang kan kita punya PR loh untuk cerita kepada teman-teman. Apa sih yang lu dapatkan dari pertemuan Rinpoche? Yang Rinpoche bilang itu tadi, kadang-kadang kita tidak jujur. Betul? Ya, manusia tuh banyak yang nggak jujur sama dirinya sendiri. Betul. Nyambung dengan pertanyaan lo tadi, apa yang gue posting. Menurut gue, ya kenapa that sentence resonate with me? Ya pasti kan karena itu nyambung tuh dengan apa yang gue rasa. Atau bahasa sekarang relatable, ya kan? Ya, jadi relevan. Kecolek tuh kalau bahasanya Mas Willy. Kecolek banget tuh gue dengan kata-kata itu. Words hurt more than just guns gitu. Ada orang-orang yang memang mungkin tidak seperti gue ya Iwet ya. Kata-kata tuh nggak terlalu, ya words are just words lah gitu. Kalau gue entah kenapa dari dulu tuh words itu always struck very deep to me gitu. Jadi gue tuh paling ingat tuh Wet. Emosi yang ditimbulkan dari kata-kata yang orang dekat sampaikan atau katakan ke gue akan nyes gitu. Itu juga sebenarnya nyambung soal masalah jujur sama diri sendiri, karena gini, nih yang gue kutip ya, kalau lo nggak jujur sama diri lo sendiri, maka lo akan selalu menggantungkan diri lo sama pihak luar. Pihak luar tuh bisa orang, bisa barang, bisa apapun. Cuaca, keadaan, sutet, ya apapun. Dan itu mengakibatkan jadi diri lo itu selalu akan terombang-ambing sama dari luar. Makanya kemudian words hurt more than guns. Akhirnya kata-kata akan jadi bisa menyakiti lo. Ketika kondisi tidak sesuai dengan keadaan akan membuat lo jadi kesel. Ketika nanti anak lo begini lo akan sebel. Ketika nanti lo akan berkata bahwa yang terutama dalam hidupku adalah keluargaku. Kalau keluarga lo nggak ada, lo nya hilang. Iya. Lo nya gone. Lo merasa limbung dan kosong. Betul. Dan balik lagi ke nggak jujurnya, ini balik lagi gue mengutip Rinpoche ya. Kemudian nanti ujungnya lagi adalah gue lupa. Lu tuh gimana ceritanya sih lu bisa pergi ketemu Rinpoche tuh, Nek? Sakti sekali ya.
nggak sakti juga ya. Network Bapak tuh hebat ya. Kalau di agensi saya tuh nyebutnya ada namanya Golden Network, Kak. Oh ya ampun, Golden Network. Ya Kak, Golden Network di agensi saya ada namanya Golden Network. Itu adalah salah satu service yang saya berikan, Kak. Oh, apa tuh Golden Network tuh, Kak? Dalam artinya gimana Golden tuh? Network tuh, ya saya akan bisa menjebolkan apapun yang Bapak mau kepada orang-orang yang memang Bapak hendaki. Ih, aduh serem banget ya Kak ya. Kakak ini pegang kunci ya dari gerbang emas pergaulan gitu ya Kak ya. Golden Network-nya itu ya Kak. Ih, Bukan cuman pergaulan, Kak. Nyebutnya cuman kalau di bahasa profesional tuh nyebutnya stakeholders. Nah, itu dia. aduh gila cucok banget ya Kak ya. Cucok ya. Ya ampun, cucok banget ih kakak nih ya ampun. Tapi gue nanya deh sama lo deh. Emang kenapa lo bertanya gitu? Maksud gue gini ya. Lo kan tadi nanya, Bo, lo kok bisa sih ketemu sama Rinpoche? Jujur ya, Dave, jujur. Pada saat gue diajak mau ketemu sama Rinpoche itu gue gini. So what is this Rinpoche? Itu satu. Terus yang kedua, so akhirnya gue cari tahu gitu. Oh, Rinpoche itu adalah pemuka agama Buddha gitu ya. Terus kemudian, oh ini termasuk salah satu pemuka agama yang tinggi nih gitu. Oh oke. Terus jujur, I put no expectation ketika ketemu sama beliau. Kalau gue harus menyebutnya beliau ya. Terus dari situ gue cuman gini. Oh iya. Dan ketika ngobrol tuh yang gue obrolnya bener-bener kayak, oke, let me pick up his brain. Maksud gue kayak apa gitu, gimana sebenarnya? Ya kalau gue kaget karena ya lingkarannya kan jauh banget tuh dari lo. Maksudnya lo satu, lo nggak Buddha. Dua, lo juga tidak terlalu punya ketertarikan. Ini maaf ya, ini jujur ya. Lo kan tidak punya ketertarikan untuk mengasah perjalanan spiritualism. You know? Kalau itu judgment. Makanya gue bilang itu judgment. kan itu dugaan gue ya, dugaan gue. Itu judgment. Oke, lanjut. Dugaan, kalau judgment gue akan ngomongnya gini. Lo kan nggak suka kan acara-acara spiritualism gitu. Oh iya, gitu. Iya, terus. Maksudnya kalau Abu Marlo cerita gitu, aku kemarin ketemu Rinpoche. Masa? Gue akan gitu. Tapi kalau lo kan kok tumben sih Nek gitu, atau Nadia Hutagalung gitu, atau Uli Herdinansyah gitu, anak-anak Eki gitu, gitu deh. Atau di Lestari gitu mau menulis buku gitu. Kalau lo kan, lo kan anak agency ya gitu. Lo mau apa Rinpoche gitu aja sih. Itu gak ada judgement, gak ada. Bertanya aja. Iya. Sabar, tenang. tenang. Ini apa sih dari kemarin? Maaf ya kalau Cooper ya. Kapal api, korek api itu apa sih? Teman-teman pada komentar korek api gitu. Lagi ada campaign kali. Oke, ya lanjut. Apa ini ya? Hah? Nah iya. Kejar api. Iya, nah terus lu ketemu Rinpoche, terus kan lu mau cerita pengalaman lo bertemu. Iya. Gini, mungkin berangkatnya dari satu adalah gue itu kan kalau bahasanya adalah versatile. Dalam artian adalah gue tidak suka mengkotak-kotakan diri gue. Banyak kan orang yang ngomong terus gini, lu tuh apa sih, kok semua lu kerjain, semua lu ini, semua lu itu gitu. I just love to explore things. I love to explore things. Dan dari explore itu kemudian gue akan menemukan mana yang gue suka, mana yang tidak. Gitu. Nah, termasuk juga masalah spiritualitas. Spiritualitas itu adalah hal yang sebenarnya gue explore banget. Karena lu tahu kan, hidup gue itu jangan ketawa. Maaf, sorry, ini bukan judgement ya. Maaf, membaca komentar dengan nada lembut. Mungkin karena geng duet nih rajin tap-tap gitu ya. Jadi kan banyak nih penonton baru yang nggak biasa nonton duet siaran pagi di TikTok muncul. Ada yang komentarnya kayaknya tulus ya. Itu Deddy Corbuzier kok bisa jadi kurus begitu, ngapain aja?
Nah, itu sama tuh, mengkotak-kotakan segala sesuatu. Kalau udah botak, pasti Deddy Corbuzier. Padahal banyak banget loh orang botak di dunia ini. Ada Pak Ogah, ya. Ada gue. Banyak. Ya, oke. Maaf, silakan dilanjut. Ya kan? Ya. Terus ya udah, jadi I just love to explore things. Jadi ketika diajak, ya ayo. Gue pengen ketemu. Lakinya Melanie juga botak, benar. Kayak gitu. Jadi, dan satu lagi menurut gue, karena gue sebenarnya ini berhubungan sama kerjaan gue. Kan kerjaan gue di marketing, Dave. Menurut gue orang marketing itu harus terbuka wawasannya. Kalau dia nggak tahu hal ini, hal itu tuh menurut gue, lu udah gagal jadi orang marketing. Ya. Jadi, menurut gue itu karena marketing itu kan understanding people, right? Ya, stand. Setuju ya? Jadi ketika lo tidak mengerti keadaan, itu menurut gue, lo belajar lagi deh jadi orang marketing. Terus senior marketing pada ngomong ini, tahu apa nih anak kecil mulai juga jadi penyiar radio, sok-sokan bisa ngomong begitu. Balik lagi mengkotak-kotakan. Iya. Lepasin aja, emang bener. Oke. Ya, tapi gue sih maksudnya I kind of knew it dari dulu, memang lu kan begitu ya. Maksudnya lu suka mengeksplor opportunities, insights. You are I love insights. You are a wanderer. I'm a wanderer. I am a wanderer. Itu tadi stiker yang dikirim. Stikernya nyubit. Kenapa lu pegang pipi lu? Itu tuh stiker pipi lu nggak dicubit beneran. Kok lu takut longsor, lu tahan? Bukan. Gue cuma lagi ngecek nih toner sama moisturizer gue udah nempel apa belum. Tiba-tiba soal kayak agak basah di sini, apa ya gitu. Oh, apakah kamu meneteskan air mata tanpa kamu sadari? Bener. Tapi pelajaran gue dari Rinpoche itu menurut gue emang berat sih, Bo, jadi manusia itu. Berat tapi mudah. Dalam artian gini, sebenarnya teorinya gampang banget, tapi pelaksanaannya pasti susah sekali menurut gue. Kayak contoh tadi gitu ya. Nomor satu tuh ya, emang bener-bener adalah it's just you and your God, your creator. It's just you and your creator. That's it. Others itu cuman bumbu-bumbu aja. Others itu cuman kayak sekitar-sekitar lo aja. Kakak lo, bapak lo, ibu lo, adik lo, adek lo, temen lo, kerjaan lo. Detachment. Ketika lo attach dengan segala sesuatu, di situ akan mulai itu permasalahan hidup. Karena ketika lo attach, lo akan punya ekspektasi. Sementara dunia ini nggak bisa sesuai dengan ekspektasi lo. That's where the problem come. Dia bilang gitu. Iya. When expectation does not meet reality, and of course expectation seldom meets reality. I would say never meet with reality. Ini nyambung juga ya. Gue sampai udah 3 kali ngedengerin podcast ini, sakingku gue tertarik dengan topiknya ya. Podcastnya Dr. Rangan Chatterjee, dia mewawancarai seorang filsuf yang baru bikin buku. From healing to from trauma to healing. Namanya kalau nggak salah Alang, aduh nama repot gitu nih, Alan Batten gitu deh ya, dicari nanti aku drop ya di WhatsApp. Dia bilang gitu ya, dia membahas mengenai cinta itu kita tuh salah selama ini ternyata, kata dia filsuf dan researcher. We know we are introduced to love as emotion and feelings. Padahal menurut dia, actually love is a skill. Jadi kalau lu bisa bilang, apa kemarin gue ada cerita ya?
Kalau lu bisa bilang gini, kok kok kenapa gue, why am I stay single? Kenapa hubungan gue nggak pernah ada yang berhasil? Kenapa? Mungkin lu harus lihat tarik mundur ketika lu anak-anak dan berkembang. Apakah lu sudah melatih kemampuan mencintai dan dicintai? Have you practice your skill sama seperti kemampuan-kemampuan dalam hidup lain? Dilatih dan dipakai apa enggak? Ada kan orang yang gini, baru putus, baru pisah, udah ketemu lagi gitu. Ya berarti dia kemampuan mencintainya dia terasah. Gitu. Terus dia bilang gini, in this age of options, kita kan hidup di tengah-tengah paradox of choices ya. Kita merasa for singles. Ya mungkin juga kalau sudah berpasangan. Kalau we live in the paradox of choices gitu. Yang ini kayaknya cocok, dating 1-2 kali, nggak cocok ya udah deh cari aja yang lain. Karena at the back of our head we know pilihan sekarang banyak bro. Nyarinya mah gampang, tinggal buka aplikasi kelar, dikenalin kiri kanan kelar, bergaul kiri kanan kelar gitu. Paradox of choices. Terus akhirnya kita terus pembahasan mengenai red flags. Dia bilang banyak banget kan. Dia bilang gini, to be honest, semua orang pasti punya red flag. Kalau lo hanya mau, ya kan? Kalau lo hanya mau melihat pakai kaca pembesar red flag, semua orang yang masuk ke dalam hidup lo, gebetan, pacar, suami, istri, teman, sahabat, rekan kerja, pasti punya red flag. Makanya dia bilang, it's a skill. Kalau lo hanya mau menganulir orang-orang di dalam hidup lo hanya berdasarkan red flag, itu kan berarti lo mencoba mempertahankan kenyamanan hidup lo ya. Contoh, gue nggak suka sama orang yang pelit. Red flag nih, bye. Gue maunya sama orang yang berada. Dia mah kurang berada, red flag nih, bye. Gue sama orang yang tulus. 1-2 kali, kayaknya dia nggak tulus, red flag nih, bye. Gue mau sama yang maskulin. Dia duri lunak, bye. Gue mau sama orang yang pendiam, terlalu bawel, red flag, bye gitu. Dia bilang gini, lo akan menjadi manusia yang bahagia, mungkin, karena lo mendapatkan apa yang lo mau. Tapi lo akan sendirian. Dan skill lo untuk mencintai tidak akan pernah terasah. The choice is yours. Gitu. Terus gue ngedengar itu, keren ya, gitu. Ya, itu School of Life ya, Charles Button. Bukan. Iya, School of Life. Yes, Alan Button. Ya, School of Life. Ya. Itu nyambung sebenarnya sama yang dibilang sama Rinpoche juga soal Skill of Life. Terus kemudian tadi kan lo cerita soal sekarang tuh orang-orang ngomong apa-apa red flag. Ini red flag, itu red flag, ini red flag, itu red flag. Balik lagi ya. Ketika lo tidak dengan diri lo sendiri, ini yang dia omongin ya. Sebenarnya nyambung sama omongannya Abu Marlo loh. Ketika lo tidak benar-benar dengan diri lo sendiri, lo melekat dengan ini, lo melekat dengan itu, dan kemudian lo jadi disetir sama kondisi, sama orang lain, sama narasi. Nah itu dia. Kita itu kebanyakan hidup berdasarkan narasi. Kita besar dengan film Disney. Jatuh cinta tuh seperti ini, Prince Charming, itu apa, putri ini, itu segala macam. Orang tua bilang kamu nanti ketika sudah besar harus menikah, begini begitu. Terus kemudian nanti ada lagi media bilang 7 tanda orang red flag, kita kemakan, kita ikutin lagi. Ini red flag, itu red flag. Lu dicekokin terus dari luar, sementara diri lo itu nggak kuat gitu. Itu yang kemudian akan membuat lu jadi terpengaruh terus. Itu yang dibilang sama Rinpoche. Jadi it's you first. Terus ada satu yang menarik deh. Gue tanya gini sama dia. Oke Rinpoche, kalau udah semuanya kita ikutin nih, tapi ternyata pekerjaan lo itu adalah pekerjaan, itu kan kayak attachment itu berhubungan sama harta, berhubungan sama uang, berhubungan sama duniawi gitu. Ketika lo udah sadar itu, kemudian lo mau menyimbangkan diri lo, tapi kemudian ternyata pekerjaan lo masih yang sangat duniawi. Misal, you are a business owner, you are a salesperson who live by target, yang lo harus apa-apa mengejar target KPI, uang, ini itu. How you balance that?
Karena itu nggak bisa loh dengan hidup seperti manusia yang ya I have no. Bentar. Tetangga depan gue kok telanjang ya? Lo nge-lag ya? David nge-lag ya guys? Guys, ya David nge-lag, bener. Udah cerita segala macam, ya dia nge-lag. Lah, ngapa tetangga depan gue telanjang ya? Dia nge-lag guys, dia nge-lag. Udah capek-capek gue cerita, ya Allah. Mati lampu. Pantesan tadi tuh ada kayak jelek gitu. Gue pikir lu kesambar petir. Mati lampu. Tapi udah nyala lagi tuh gue lihat di belakang. Ya kan saya tinggal di hunian vertikal. Oh iya bener juga. Tadi udah nyampe belum? Gue bilang tiba-tiba tetangga depan gue ada yang buka baju. Itunya puji Tuhan nyampe. Lo pengen lihat nggak? Ntar gue zoom dah. Kan HP gue HP konser. 100 kali zoom. Emang lu siaran di TikTok nih nggak tutup pintu? Tuh kan depan gue jendela. Nih, gue kasih lihat ya. Depan gue tuh jendela, Bo. Gimana caranya tuh kalau mau ngasih lihat nih? Ini dia. Nih. Tuh. Gitu. Nah, tadi tuh ada satu jendela yang nggak ketutup curtainnya. Itu ada orang telanjang. Oh, lu inget nggak? Kelihatan. Say, lu inget nggak waktu lu baru pindah situ, kita rame-rame main ke situ, apa Ivy baru pindah situ, terus kita ngecengin Randy Bragi tinggal di bawah. Udah ganti orangnya sekarang. Iya dulu, Randy Bragi juga udah di luar negeri. Iya. Kita ngecengin dia dari balkon kalau habis olahraga suka nggak pakai baju, terus kita dadah sama Becky sama Ivy, sama amit-amit. Genit banget, parah lu. Hai. Lanjut boleh nggak? Boleh deh. Tadi kan gue bilang tuh, terus gimana kalau misalnya ternyata kerjaan lo itu adalah bisnis? Lo hidup dengan KPI, dengan target segala macam. Terus dia bilang, bagus deh. Dia bilang gini, yang diputer itu adalah tujuannya, intentionnya. KPI-nya jangan berhenti dikejar. Targetnya jangan berhenti dikejar. Jangan. Itu harus tetap jalan terus. Tapi intentionnya untuk mengejar itu adalah bukan untuk memperkaya diri sendiri. Tapi lo bayangin bahwa lo harus mengejar target itu supaya orang-orang yang ada di belakang lo bisa tetap hidup, bisa membiayai keluarganya, bisa menyekolahkan anaknya, mungkin dia punya kebutuhan liburan dan lain sebagainya. Terus gue gini, oh, make sense. Karena ketika intention lo adalah untuk memperkaya diri lo jadi greedy, lo jadi attachment. Gitu katanya. Bagus ya? Iya, itu betul ya. Ada kan orang-orang yang juga itu apa ya namanya ya? Money psychology ya. Banyak orang yang punya mental block gitu ya terhadap uang gitu. Takut punya uang banyak gitu. Sehingga akhirnya ya udah uangnya segitu-segitu aja. Ketika dikorek lebih dalam, kenapa sih dia takut punya uang banyak? Karena dia nggak mau tumbuh menjadi manusia yang serakah gitu. Nah kan sama, intentionnya diputar. Punya uang banyak itu nggak apa-apa loh. Iya kan, yang apa-apa adalah bagaimana lu menggunakan kekayaan lo. Kalau lo hanya menggunakan kekayaan lo untuk memperkaya diri lo sehingga akhirnya lo jadi egois, itu salah. Tapi kalau lo puter intention lo punya uang banyak karena lo ingin memperkaya lingkungan lo juga, ya kan? Mari kita pergunakan kata kaya yang kayaknya konotasinya negatif belakangan. Lo punya uang banyak juga untuk mensejahterakan tidak hanya keluarga lo, tapi lingkarannya semakin besar gitu. Itu tuh nggak salah loh. Terus gue jadi, oh gitu. Ya itu tadi, kalau gue lebih kena kepada itunya sih, bahwa KPI-nya harus tetap dikejar, targetnya harus tetap dikejar.
Iya, Karena kan Pak. banyak yang bukan. Tuh, lu mah gitu salah lagi. Karena Nggak banyak salah. orang yang tuh Lu tuh nggak pernah gini, salah. enggak. Bukan. Banyak orang yang berlindung di balik udah cukup kok. Iya. Nggak bisa ternyata. Jadi dia bilang tetap kejar. Karena kalau lu nggak kejar target itu, maka lu nggak akan bisa tuh. Ya balik lagi, intention adalah gimana perusahaan itu bisa jalan, orang bisa hidup. Terus gue cuman gini, oh iya ya. Jadi jangan yang itu tadi bahwa gue mau memperkaya diri, gue mau mengejar target, mengejar si bisnis supaya gue lebih kaya raya, supaya gue lebih dari orang lain, supaya gue punya benda ini, punya benda itu. Nah itu udah mulai kemelekatan di situ. Gitu. Yes. Udah, itu aja Rinpoche. Nice, a very nice and strong message. Sebelum kita move on, teman-teman kan udah 2 kali nih ya, 3 kali sih kalau gue. Kita pakai piyama ini. Tadi masih ada yang nanya. Ini tuh piyama kado dikasih sama teman kami, namanya Didi. Dia usahanya konveksi. Ceritanya kado ulang tahun. Karena dia tahu duet itu tuh ya, waktu kita bikin mug tuh logonya matahari begini, Happy Days. Dia bikinin, walaupun agak kebalik, kayaknya gue lebih cocok yang orange ya, tapi namanya kado kan nggak boleh ngatur. Ya kan? Nah, dari kemarin kita pakai ini sebagai tanda apresiasi. We love it. Kita di rumah suka pakai piyama. Nah, kemarin tuh juga banyak yang duet yang beberapa DM. Ini tuh dijual apa enggak sih, Om? Nah, kan gue janji memang nanti ya aku tanyain sama yang ngasih, dia mau nggak bikinin terus jual gitu. Sabar ya sayang ya. Gitu kan, Iya, Wet? emang pada suka. Iya, emang pada suka sama ini. Ini Aku nanya sih dulu. Kamu suka? Aku suka. Kamu suka yang celana panjang apa yang celana pendek? Aku suka yang pendek. Masa? Karena aku pakai piyama di rumah tuh seharian. Oh, aku suka yang celana panjang. Nah, kan kebalik didikasinya. Iya, kayaknya ketuker deh, Didi. Mulai. Kayaknya Didi kurang kenal kita deh, Bo. Oh iya, kayaknya agak asal ya dia ngasih kadonya ya. Iya, atau mengutip Rinpoche, jangan-jangan Didi juga kurang kenal sama dirinya sendiri. Ya, jadi dalam. Tadi di perkara piyama doang deh, udah bagus lu gue bikinin kado, heran. Repot lo berdua. Parah. Ukurannya beda sayang. Ada yang bilang nggak mau tukeran aja berdua. Ukuran kita berdua beda. Tapi ini kayaknya one size deh. Masa sih? Gini ya, PR gue adalah nanti gue tanyain Didi ya. Nanti aku umumin deh kalau memang Didi mau gitu ya. Nanti kita bikinin gila-gila bikin merchandise duet ini ya. Karena memang keinginan kita tuh sama rupanya. Pada suka pakai piyama juga. Ada satu komen dari Amba Hasan. Menarik deh. Dia bilang gini, pengen denger tanggapannya dong Kak untuk temen-temen di radio yang sekarang combine siaran plus live TikTok. By the way, Happy Radio Day. Hari ini 11 September. Ini hari radio nasional ya Dev ya. Jadi RRI itu kalau nggak salah lahir di tanggal 11 September ya. Makanya dijadikan hari radio nasional. Bener ya? Ya. Oke. Nah, selamat hari radio. Sekarang coba, gimana menurut Om Dev, Mas Dev, Ko Dev tentang siaran radio tapi sambil live TikTok? What do you think? Aku ingin menanggapinya gini ya. Cukup bangga duet siaran pagi di TikTok ini termasuk kan kita we pride ourselves sebagai siaran TikTok pertama di platform streaming, ya kan? Kita nih one of the first lah gitu, yang pertama akhirnya menyalurkan kerinduan kita sebagai penyiar radio, tadinya berbagi cerita melalui suara kami sebagai bentuk ekspresi kami kepada para pendengar. Dari radio sekarang berpindah ke platform digital. Tapi spirit dari siaran itu masih tetap sama. Ya kan, Wet? Cuman beda mediumnya aja. Gue tuh cukup bangga loh, Wet, bahwa iseng-iseng kita nih dari 2020
2023 ini menjadi sesuatu yang serius. Dan kayaknya baru kali ini deh gue menjadi sesuatu yang pioneer gitu. Gue belum pernah loh, Nek. Kalau lo mah mungkin udah cukup sering ya. Gue belum pernah loh. Congratulations. Happy nggak? Happy dong. Ingat, jangan attachment. Gue mulai nyebelin nggak? gue tuh benar-benar party pooper ya. Joy killer ya gue tuh ya. Ingat, jangan attachment. Udah jadi pionir. Ingat intentionnya apa coba? Intentionnya. Pantesan gue gak jadi Rinpoche ya, Nek. Dikit-dikit begini, punya ilmu dikit congkak. Main jadi Rinpoche ora iso ngece sampean gitu ya, ngece. Ojo ngece, ngoco. Jorok lo. Ngoco tuh ngaca, berkaca. Oh, sorry budak. Kalau ngece tahu, ngece ngerti ora ngece. Ngejek toh. Tuh ngecek toh. Ngece ae gitu kan. Iya. Ngece ae mbok ngoco gitu. Maksudnya tuh ngaca lo gitu ya. Ngenyek. Iya. Tadi sampai mana ya? Gak tahu. Pionir. Oh, iya. Pionir siaran. Ya. Nah, sekarang kan kita lihat ya, gue sih melihat ya, banyak banget nih teman-teman mantan penyiar radio atau yang masih siaran di radio turut meramaikan juga streaming di TikTok gitu ya. Entah mereka kayak kita membawa spirit siaran, mereka ngomong sendiri, ada yang sambil putar lagu, nge-DJ, atau bahkan yang sama seperti Aham Sanbuan itu tadi tanya Hasan ya. Dia bilang penyiar radio yang sambil siaran di studio sambil live TikTok. Aku sih menanggapinya dengan semangat yang positif ya. Karena menurut aku the spirit of para penyiar radio dan radio ini adalah berbagi cerita kan. Menemani keseharian para pendengarnya kan. Dan itu bisa dilakukan di mana aja kan. Bisa melalui radio, bisa melalui platform streaming, bisa melalui platform digital, you call it. Di mana aja, tapi spirit siarannya itu tetap sama. Gue suka sama message yang lo sampaikan tadi. The spirit is still the same, which is berbagi cerita. Karena kan spirit radio sebenarnya itu berbagi cerita, berbagi berita, berbagi informasi, ya nggak? Sehingga lo merasa ada kedekatan, jadi lo akan kemudian berasa kayak, oh my god, I belong to this radio, gitu kan? Yang beda adalah, betul yang Dave bilang, the medium. Mediumnya yang beda. Kalau dulu gelombang FM, dari mulai amplitudo modulation alias AM, terus kemudian ke FM frekuensi modulation, and now digital, dengan bergantung kepada sutet. I-Forte. Kalau nggak ada sutet, lo nggak bisa siaran digital. Yes? Kayak tadi terus, kan listrik mati, cannot. Cannot ya. Sekarang pakai kuota deh. Abis ini mesti beli nih karena abis dipakai siaran. Tapi gue punya cerita soal kuota itu nanti. Nah, dari situ kalau misalnya kemudian nanti teman-teman siaran radio itu dia siaran di FM kemudian sambil siaran di TikTok, menurut gue they are expanding the medium. But the spirit is still the same. They are sharing story. Yes. Jadi kalau ditanya apa gimana pendapatnya? Oh, we are very happy. Artinya apa? Mereka berkembang. Mereka mengikuti apa yang sedang terjadi sekarang. Kalau ada kan narasinya gini, siaran radio harus di radio dong. Jangan pakai ada TikTok-TikToknya. Itu ego menurut gue. Itu ego dari kepraitan FM-nya. Iya, lah sekarang gue ngelihat ya Iwet ya, nggak cuma radio loh, televisi aja ada beberapa acara. Jadi news anchor-nya sambil siaran di studio, sambil live TikTok. Iya, itu dia maksud gue. Lo harus ikutin aja perkembangan zamannya.
Cuman memang mengiringi perkembangan zaman ini kembali kepada ranah penyiar radio ya. Menurut gue memang lebih melelahkan buat para penyiarnya. Ya, Jadi ya, please be nice kepada para penyiar yang teman-teman lihat sedang live streaming sambil siaran di radio. Kenapa gue bilang lebih melelahkan? Kalau dulu kan kita kan kalau siaran radio dulu ya nah, I like tiga this. 3 menit gitu ngomong di udara 3 sampai 5 menit kalau kita talk show gitu ngomong tuh harus meletus harus impresif semua kita curahkan di dalam 5 menit itu habis itu lagu 2 lagu 7 menit deh 2 lagu pakai iklan apa di saat jeda lagu itu kan kita bisa break kita bisa makan kita bisa minum ke pantry rumpi-rumpi terus nih tacap gimana tuh bos kita Say mau dibawa kemana nih hubungan ini Say telepon ke rumah mama aku lagi siaran apa-apa nah sekarang kan nggak ada breaknya berarti mereka siaran abis ngomong di udara di radio dia menyapa tuh halo TikTok pendengar bacain komentar ya kan melelahkan loh jadi yes it's twice the job. Ya, ada Wijaya. Komentarnya bagus pertanyaannya menurut gue. Menurut gue bagus. How about exclusivity? This is very good. This is very good question. How about exclusivity? Wijaya, coming from mungkin Dave lebih lama dari gue, but gue berapa puluh tahun ya di dunia media berarti around 25 years I think on and off air. Sekarang udah nggak bisa ngomongin exclusivity. There is no exclusivity in digital world. Bener nggak, Dev? Ya. Yeah. Kita kan beberapa kali, kita juga masih belajar ya, Dev ya. Kita berdua gitu, kayak kesel gitu. Konten kita dicomot orang. Iya. Yeah. Diambil, dijadiin kontennya dia. Terus lo mau marah gitu ya. Itu kan konten kita. Paling nggak dia ngomong kene, mention kita. Misalnya gitu, kita kesel gitu ya. Kita berdua kesel. But that's digital world. Iya. When it publish, there is no exclusivity. There is no exclusivity. Dan ini yang menurut gue jadi polemik juga di dunia media sampai saat ini. Gue beberapa waktu lalu ngobrol sama Mbak Najwa Shihab. Dia bilang gitu, lelah sekali loh ada di industri media saat ini. Kenapa? Orang-orang yang betul-betul menjalankan cara kerja media, dia pakai riset, dia interview, karena kan harus imbang kan. Dia nggak bisa cuma satu sisi doang. Dari gue doang tuh nggak bisa. Lo harus punya berbagai macam angle supaya ketika nanti berita itu dikeluarkan, itu jadi berita yang imbang, airtight. Ya, yes. Terus kemudian harus diedit, harus diperhatikan, jangan sampai ada salah narasi sehingga misleading nanti keluarnya. Begitu dia keluarin tuh berita, dan itu takes time kan ya, Dev ya? Ada proses. Kan? Begitu, betul. Nggak bisa tuh cuma sejam jadi. Begitu dikeluarin tuh berita, di pick up sama yang disebut sebagai homeless atau new media. Iya, dipotong-potong. Dicacah-cacah. Di re-upload. Terus yang dapat views lebih banyak, yang re-uploader. Oh, bukan lagi. Ya nggak? Itu kan emosi ya, Bo? Tapi gimana? That's digital world. Sementara, terus gini ya, yang tadi re-uploader itu cuma satu orang yang ngerjain, Bo. Dia download, dia edit, dia naikin. Sementara yang bikin berita ada reporternya, ada editornya, ada videografernya, ada animatornya, ada apanya. Yang dibiayain banyak buat jadi satu berita. Yang re-uploader cuma satu orang ngerjain, viewsnya banyakan dia. Iklannya masuknya ke dia, Bo. Oh iya, bukan lagi kok. That's soal exclusivity. Gitu. Jadi ya memang balik lagi, emang harus pakai banyak taktik sekarang kalau lo masuk ke media. Ya, betul. To survive.
Mm-mm. Betul sih, bicara mengenai exclusivity memang sudah tidak ada lagi mungkin ya exclusivity in all kayaknya tuh udah nggak ada lagi lah. Semenjak dunia sosial itu it's a disruption to everything gitu. Udah nggak ada lagi eksklusif. Udah nggak ada lagi, Bo. Betul, betul, betul. But radio is always in our heart. It's always here. Lu tuh boleh siaran berarti tahun berapa? Gue mulai siaran 2001. Lu 92 ya kalau nggak salah siaran ya, bareng sama Sasa Suhari Yahya ya. Emang Mbak Sasa penyiar radio? 97. Sebulan siaran demo. Ya, gue tanya sama lo nih ya. Ini suka duka sebagai penyiar radio ya kan 97, berarti 97 98 tuh ya, lo siaran ya. Kita kan udah denger tuh ceritanya gimana lo pertama kali mulai siaran segala macam kan, diajak tadinya nggak bisa nek, gue nggak bisa, tiba-tiba kebablasan ngomong terus nggak berhenti ya. Iya. Nah, waktu 98 yang demo-demo itu lo siaran nggak tuh? Siaran, lu naik sepeda juga ke radio kayak Becky Tumewu. Ya Becky mah di Mendut dong. Ya kalau gue naik sepeda gue tinggal di Kukusan bro. Pengkor dong gue nyampe di Gatot Subroto. Cuy. Lu naik apa tuh waktu itu? Ompreng. Aduh miris. Sementara pas jadi penyiar radio tuh kayaknya glamor gitu hidup lo ya. Naik ompreng, wet. Lo tau kan kenapa disebut ompreng? Karena itu tuh transportasi tidak resmi ya. Karena yang resminya cuman sedikit yang beroperasi, jadi rebutan, jadi ngompreng gitu. Yang biasanya yang resmi mungkin gue cuman tiga kali ganti. Kalau omprengan itu gue bisa 5-6 kali gitu. Dan gue menyiasatinya dengan sebelum, kan gue siaran tuh sore jam 4. Sebelum sore gue udah harus jalan dari rumah, karena biasanya kan demo itu terjadinya siang ke malam ya. Pagi-pagi itu gue udah keluar. Oh, jadi keluar rumah. Lu udah ngeceng dulu di mana-mana gitu ya, baru Enggak ngeceng, langsung gue ke radio. Gue ngedokem aja di radio. Turun di Gatot Subroto. Kan berpelupas keringat gitu ya. Namanya juga anak Kukusan, naik omprengan 6 kali, Bo. Keringetan gitu. Tapi kan pengen keren dong. Begitu nyampe di gedung gitu ya. Namanya siaran di gedung orang ya. Dan kan plus namanya juga Nanda kan. Pengen tetap bening gitu. Gue biasanya di atas jembatan penyeberangan itu ya, gue akan lap muka gue dengan tisu basah. Terus gue pakai dulu skincare gue Haselin Snow gue taruh. Lo tau yang iklannya Marcelina Lefran, putih gitu muka gue jadinya, sayang, putih banget, putih melati Haselin Snow gitu kan. Marcelina Lefran sama Susan Bahtiar siaul deh di kereta gitu, mereka berpisah sebagai pasangan. Gue pakai jadi turun gue udah putih. Lah ketahuan Marcelino sama Susan emang putirai kulitnya. Emang cenes ya, say. Ember. Emang turunan DNA-nya udah begitu. Gue kayak mutiara. Berkilau. Oh, bukan lagi. Gitu. Emang efeknya Hazelin Snow itu apa, itu bukannya pelembab sebenarnya? Dia tuh moisturizer. Ini maaf ya, kan? Kayaknya brandnya udah nggak ada ya. Ada ya. Soalnya, lo inget gak sih pemberitaan, gue udah pernah cerita juga, kan sempat ada tuh gonjang-ganjing dunia skincare waktu itu. Tiba-tiba pemerintah merilis daftar skincare yang ada merkuri. Begitu gue nyampe di radio, si Ivy tuh langsung gini, "Bro, lu udah lihat berita belum?" "Belum," gitu. Zaman dulu kan ya, internet nggak di handphone, nggak ada. Jadi masih rame-rame duduk gitu di meja produser, nyalain komputer gitu ya, pakai gitu ya, baca di website. Nomor 4, Bo, Haselin Snow. Produk bermerkuri. Jadi lu tiap hari pakai tuh merkuri? Ya lu lihatlah kulit gue sekarang. Pantes banyak masalah ya, Nek. Terus ya.
namanya juga anak, namanya juga seperti yang pembahasan kita ya, namanya juga anak daerah ya, dari kukusan gitu, pertama kali punya duit. Lu masih inget nggak gaji pertama lu tuh lu pakai buat apa? Kayaknya nraktir teman-teman siaran gua deh. Lupa, Bo. Orang dikit banget gajinya, gimana mau buat apa-apa? Nah, gue ya, itu bukan gaji pertama sih, tapi maksudnya setelah establish kan, setelah masa probation, kontrak, terus gue baru merasa mulai secure nih. Oh oke, gue udah dapat jam siaran tetap, berarti gaji ini akan menjadi gaji pertama gue. Lo tau gak gue pakai beli apa? Beli apa? Gajian rame-rame sama anak radio pergi ke Plaza Senayan. Dulu ada toko SSML. Ingat, tahu. Apa bukan second line, itu kayaknya third line-nya Bian ya. Iya, betul. Iya kan. Dan itu kan dulu kan quite pricey dan kayaknya aduh keren-keren banget ya. Gue beli sendal di SSML warna merah, strapnya hitam putih kayak Cruella Devil. Harganya 750. Setengah gaji gue tuh gue beli sendal. Sisanya lo kemanain tuh gaji? Ya sisanya buat ongkos siaran dong, tiap bulan, tiap hari. Beli lo? Beli SSML. Itu gue kayaknya, astaga ini sendal paling mahal yang pernah gue beli. Itu sebelum Yongki? Sebelum Yongki. Karena Yongki itu 992.000 ya? Iya, dan Yongki itu 500 ribuan. Jadi lebih mahal SSML tetap ya? Siap. Lo beli? Belalang. Lo pakai kemana? Buat ngompreng? Buat pergi siaran, buat ngeceng gila. Buat pergi siaran. Udah gitu baru dipakai sebulan. Dasarnya ngeletek, Bo. Merah-merahnya ngeletek. Sementara keindahan sendal itu kan dasar merahnya ya, Bo. Dasar merahnya ngeletek, Bo. Jadi udah tinggal hitam. Iya, itulah yang disebut sebagai kemelekatan. Lu melekat kepada dasar merah itu. Mulai lagi. Ya namanya sendal-sendal begitu harus dipakai naik turun mobil ya, Bo. Ketemu semen, kan gue kan naik turun bis, ketemu terminal, kena air, kena becek, ya gimana? Kata Mas Bian juga emang bukan buat lo sih yang naik turun omprengan. Ini buat orang-orang yang turunnya di lobi langsung masuk ke lantainya mall. Bukan di aspal. Ini bukan buat dipakai di aspal. Kan pengen ngerasain, Bo, sendal-sendal kayak orang ada gitu loh. Sementara orang ada zaman itu sendalnya Prada, beda lagi. Enggak. Gue terus ketemu Ade Zoe Rashid sih dia. Rashid gitu ya, datang ke radio. Kan dia dulu punya agency gitu ya. Turun dengan mobil VW. Sendalnya cakep banget nih gitu. Agak mirip sama sendal SSML gue. Pas gue lihat, gue tengok dari deket, Gucci ya. Wow. Belum mampu. Mesti 3 kali gaji baru dapat sendal itu. Ya udah deh ya, karena GUCCI belum mampu, ya udah deh pakai SSML yang udah ngeletek ini. Anggap aja ini apa tuh namanya sustainable fashion. Biar ngeliat aku pakai, bukan karena sayang, tapi karena mahal. Bukan karena sayang, tapi karena udah nggak ada lagi yang lain. Bukan lagi. Kita callnya Sutra Habibah. Mesti nunggu bulan depan kalau mau beli lagi. Bukan lagi. Gajian bulan kedua, mak gue minta dibeliin setrikaan. Aduh repot. Habis lagi uangnya nggak jadi beli sendal. Enggak, tinta. Setrikaan cuma 400.000. Masih ada sisa 350, beli deh satu kemeja. Kemeja SSML 750 rebana. Pakai sampai kuning. Iya, karena jatah jajannya 750. 400 dipakai buat setrika, 3,5 buat beli kemeja. Bener.
Kemeja beli warna putih, Ray, dicuci kuning karena kena air kukusan. Mending kemeja SSM putih gitu ya, mending bening. Diketeknya jadi kuning gara-gara salah deodoran. Nunggu SSML sale ya kan. Aduh capek. Dipakai baju SSML sale ya. Gue pikir cuman gue yang pakai. Gue pakai MC di mall. Yang pakai ada 15 Nanda yang lain. Ya Allah. Langsung gak spesial. Bajunya sel-selan. Aku pikir aku satu-satunya. Ternyata aku satu di antara 12 biji. Aduh. Makanya lo begitu punya uang, lo belalang di LV, lo belalang di GUCCI ya. Terus abis itu baju MC lo tuh nggak ada yang beli, lo bikin di desainer semua. Karena trauma lo tuh di situ ya. Kenapa ya kalau zaman dulu tuh ya kayaknya nista gitu kalau kita MC terus ada penonton yang datang pakai baju yang sama, pengen gue buat tau gak lo baju gue, kok bisa sih baju gue sama kayak penonton gitu ya. Ya lo apa sih yang ada di kepala lo? Nah, itu menurut gue adalah stigma propaganda yang akhirnya lo hidup. Gue kan belajar dari lo. Ya kan lu selalu bilang, masa sama Bo bajunya sama pengunjung. Terus gue langsung iya gue harus pakai baju. Padahal kan nggak apa-apa Bo bajunya sama sama orang lain. Iya betul ya. Iya kan? Ya kan kita bisa main di aksesoris ya, pakai headpiece. Supaya tetap tampil beda, yes. Pakai brooch. Ya kan? Ya, yang kemudian kalau anak zaman sekarang bilang, inilah wearing versus styling. Ya, kalau pengunjung hanyalah wearing, kalau MC itu styling. Aduh capek ya. Sama ya dulu tuh kayak kalau dipikir-pikir ya Iwetnya justru di saat kita hidup berkekurangan itu kita lebih kreatif loh. Lu setuju gak sih? Capek. Jangan setuju. Gue merasakan hal itu loh, di saat kita hidup berkekurangan itu kita lebih. Gue punya cerita soal kreatif karena berkekurangan. Apa? Kan zaman dulu tuh waktu gue sekolah 96 sampai 96 kan 96 tuh gue masuk SMA gitu ya. Berarti 93 masuk SMP, SMA gitu. 93 sampai 99. Gue lulus SMA 99. Zaman dulu tuh ini, Bo. Kalau sekolah itu sepatu sekolah Warrior. Lu tahu Warrior? Tahu dong, lah kan gue Warrior. Tahu ya. Nah, terus beda. Sepatu Warrior belinya di pasar Pondok Gede atau pasar Kramat Jati ya. Harganya tuh kalau gue nggak salah 10.000 apa 15.000 gitu. Pokoknya masih belasan ribu gitu, nggak yang sampai ratusan ribu. Tiba-tiba hadirlah sebuah gelombang tren baru. Gue SMP tuh. Converse All Star. Lo inget? Lo inget ya? Temen-temen gue tuh pada bergaya beli pakai Converse All Star ya. Harganya tuh masih 100.000 kalau gue nggak salah. Belum sejuta, masih 100.000. Gue tuh juga mau minta kayak, dari harga 10.000 sepatu Warrior, minta ke bapak gue, emak gue, sepatu 100.000 tuh 10 kali lipat. Kayak nggak tahu diri gue gitu ya. Jadi gue cuman liatin aja tuh di majalah. Dulu langganannya gadis ya. Anak laki langganannya gadis, yes. Nggak salah, sama sekali nggak salah. Majalah itu tidak ada jenis kelaminnya. Iya. Ingat kata Rinpoche, kita nggak boleh melekat. Nggak boleh, ya? Iya. Terus Gak disampul model-model pada pakai Converse All Star semua, ya kan? Bukan lagi. Pingin cover boy pada pakai Converse All Star, kayaknya cakep pakai jeans gitu. Terus akhirnya gini, gimana caranya ya supaya gue juga bisa nih? Kan kalau Warrior tuh listnya merah, Bo. Iya kan, atasnya hitam, bawahnya putih, tapi ada list merahnya. Itu Warrior. Lu tahu apa yang gue lakukan, Bo? Apa tuh, sayang? Warrior gue cat, Bo, hitam putih. Biar tampil seperti North Star.
All Star dong. All Star. Si kreatif kan? Kreatif kan? Ya, kalau kena hujan luntur. Oh, bukan lagi. Penampakan aslinya muncul hadir ke permukaan. Terus gini, itu kan masih, berarti kalau gitu harus pakai cat minyak nih, cat kayu, supaya dia kalau kena hujan dia nggak akan luntur, ya kan? Iya. Gue cat lagi tuh merah-merahnya sehingga makin kelihatan nih kayak Converse All Star. Belum kering udah gue dipakai jalan kena kerikil-kerikilan nempel di catnya. Jadi kayak warrior gue kayak ada mote-motenya, mote-mote batu kerikil. Kreatif tapi lo sampean lo mbak. Ya, demi bisa tampil seperti gadis sampul dan cover boy. Bener. Lu pernah belanja di Taman Puring nggak? Enggak dong, tapi gue belanjanya di Pasar Senen. Nah, bermodalkan cerita duit gue habis beli sendal SSML, bulan berikutnya gue diajakin tuh sama Ferry Ardiansyah. Ada deh pemain sinetron. Tahu. Ferry Ardiansyah. Dia adiknya atau kakaknya Ferry Mariadi bukan sih? Bukan ya? Gak ada hubungannya. Sama-sama Ferry aja ya. Sama-sama Ferry aja. Terus. Ferry kan waktu itu udah jadi model, bintang film, bintang sinetron. Kan dia kan memang sangat cakep ya. Terus dia gini, yuk kita pulang gajian kita ke Taman Puring. Gue belum pernah ke Taman Puring, Bo. Gue belum pernah ke Taman Puring. Terus gue gini, aduh Ferry, gue udah gak mau beli sepatu. Gue bilang gitu, mau ngapain? Kita cari sepatu. Gue gak mau beli sepatu, bulan lalu gue udah beli. Ini mah gak nyampe segitu. Dia bilang gitu. Ini mah kayaknya ada yang 100 ribuan. Hah? Masa sih 100 ribuan? Semangat dong, pergilah gue ya. Karena jatah belanja kan cuma 750.000 ya. Kalau 100.000 masih sisa 650 bisa beli yang lain nih. Iya, siapa tahu gue bisa beli 2 gitu kan. Terus udah belilah gitu, dipilihin. Aduh gue nggak ngerti sneakers. Dia bilang gini, jangan pakai sendal makanya. Dia bilang gitu. Kalau naik turun bis jangan pakai sendal, pakai bis, pakai sneakers dong. Biar kayak cowok-cowok urban. Apa ya dulu bilangnya? Pokoknya gitu deh. Yapis. Iya, gitu. Oh ya udah deh gitu. Lu pilihnya metroseksual. Terus gue gini, ya gue nggak tahu cara pilihin. Ya udah lu deh Fer pilihin. Gue kan selalu begitu ya. Teman-teman cowok gue tuh kan memperlakukan gue kan kayak yayang aja gitu ya. Gue ya udah deh Fer, lu pilihin gitu. Ya udah dia pilihin gue sepatu Reebok warna abu-abu gitu. Nah ini keren, pakai baju apa aja lu keren gitu. Ya pakai ini. Oke, terus dia begini, cobain. Lu tahu kan pasar Taman Puring kayak apa? Itu kan penuh sesak, nggak ada AC, berjejal-jejalan. Si Ferry tuh udah gini, cobain. Nomor kaki lu berapa? 42. Cobain. Oh, gue gini, iya udah satu aja. Sepasang, cobain. Mondar-mandir situ. Enak enggak? Kalau enggak kita bisa tuker loh gitu. Enggak, asal satu aja, sebelah aja. Sama aja kan, kanan kiri sama aja. Gue gini, gue cobain kiri. Oh, udah kok, dia cocok kok, enak. Ya udah bayar gitu. Dia yang nawar. Terus udahlah buru-buru gue masukin di tas. Terus udah sampai di rumah, sampai di kantor. Terus kata Ferry, "Nih sih dia baru beli sepatu di Taman Puring. Coba dong kasih lihat." Pas dibuka, lo tau gak sih? Tunggu ya, ini contoh. Kayaknya feeling gue kiri sama kiri nih. Bukan. Bener, kanan kirinya bener. Dia anggaplah sepatu Taman Puring gitu ya. Bener, Bo, kanan kiri. Kirinya kan yang tadi gue cobain, gue pakai gitu ya. Terus kanannya gue pakai kok lebih dalam, lebih melesak gitu. Terus jadi lebih melesak. Jadi gue jalannya tuh nggak rata gini, agak gini gitu. Itu gini. Lu jalannya biasa aja dong, Nek. Jangan ngindondin, Nek. Gue gini. Ini kayaknya lebih dalam deh, Fer, yang kanan. Gue bilang gini. Masa sih gitu? Ukurannya sama kok. Lu sih tadi disuruh cobain nggak mau. Lu tahu apa? Kirinya bener sempurna. Kanannya tuh nggak ada giniannya, Web. Jadi kanannya begini. Nggak ada beginiannya. Aduh capek. Nggak ada begini. Aduh capek.
Aduh capek. Makanya ya Emma, Ethan, kalau kamu akhirnya makan menonton edisi ini, kalau papi tuh rewel banget masalah beli sepatu, bukan karena dia pelit, bukan, dia nggak mau mengulangi kesalahan-kesalahan dia di kalian. Itu aja salah beli sepatu ya, sepatu nanti tiba-tiba ngeletek bawahnya. Bukan, dia bukan pelit, dia cuma trauma aja. Belum beres luka batinnya sama sepatu, Emma, Ethan. Jangan sampai beli itu salah. Tapi memang iya loh, gue tuh makanya lo kalau beli sepatu dicoba kiri kanan, udah tahu belinya di pasar. Ya udah deh gitu. Nggak apa-apa gitu. Capek. Besok kita balik lagi, lagi. Bisa ditukar kok. Aduh, ya kan besok kan capek ya, balik lagi ke Taman Puring ya. Balik lagi gue dianterin Ferry. Bagus sih Ferry, baik loh. Baik, tapi gue disuruh beli bawa dalemannya. Ya udah jam 8, gue mesti ke Cengkareng habis ini. Oke. Selamat Makasih siaran ya. teman-teman sekalian, dinikmati Iya. hari Kamisnya. Iya. Semoga hari ini penuh tawa dan canda. Kita ngobrol lagi besok pagi. Bye everybody. Bye.